Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariama SPDI, peserta PJJ Kewirausahaan Angkatan 6, asal Pandeglang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas sebagai bentuk tugas kegiatan belajar 6. Sahabat peserta PJJ Kewirausahaan Angkatan 6, tahukah sahabat apakah itu bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas adalah salah satu model rencana bisnis untuk menjelaskan tujuan, modal, hingga upaya dalam mencapai target yang ingin diraih. Strategi ini cukup efektif guna meminimalisir kegagalan karena segala risiko telah dipetakan sejak awal. Bisnis kanvas yang akan saya jalankan yaitu dari produk jarum. Jarum adalah singkatan dari jajanan rumah. Dan bisnis ini akan saya beri nama yaitu Najira Snack Shop, di mana Najira itu nama dari anak saya yang ketiga. Latar belakang bisnis ini berasal dari jajanan rumah atau jarum adalah bisnis online yang menjual berbagai macam cemilan seperti keripik pisang dengan berbagai macam varian, usus crispy dengan berbagai macam varian, dan bakso goreng dengan berbagai macam varian. Produk makanan ini memiliki rasa yang sangat gurih dan lezat, sebagai teman di setiap kegiatan dengan harga yang sangat terjangkau. Cara merancang bisnis model kanvas dengan menjabarkan 9 elemen penting dari ide bisnis yang akan kita buat. 9 elemen penting itu yaitu 1. Customer segment, 2. Value proposition, 3. Channel, 4. Customer relationship, 5. Revenue streaming, 6. Key activity, 7. Key research, 8. Key partnership, dan 9. Cost structure. Baik, kita masuk ke segmen yang pertama, yaitu customer segment. Customer segment yang akan kita tuju dalam bisnis cemilan Najira Snack Shop adalah 1. Mahasiswa, 2. Ibu rumah tangga, 3. Pelajar, 4. Pegawai kantor, dan 5. Anak-anak. Dari rancangan pertama, kita menjadi punya bayangan terhadap solusi yang tepat dari masalah yang mereka hadapi. Di rancangan kedua ini, kita susun hal-hal yang bisa menjawab permasalahan target sebagai solusi melalui produk yang kita punya. Rancangan kedua ini disebut dengan value proposition. Di rancangan kedua ini, produk jajanan rumah memecahkan permasalahan dengan cara memberikan 1. Harga terjangkau, 2. Berbagai macam varian, 3. Menggunakan merek dan logo yang mudah diingat, 4. Halal, 5. Praktis, dan 6. Melestarikan makanan tradisional. Setelah itu, kita harus dapat menentukan media apa yang tepat untuk mengkomunikasikan dan mendistribusikan bisnis produk yang kita punya. Rancangan ini masuk ke rancangan ketiga yang disebut dengan channel. Produk jajanan rumah ini mengkomunikasikan dan mendistribusikan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, WA, dan lain-lain. Selain itu juga, jajanan rumah ini memanfaatkan reseller yang ada di lingkungan rumah seperti ibu rumah tangga. Kemudian kita masuk ke rancangan berikutnya, yaitu rancangan keempat, yang dinamakan dengan Customer Relationship. Di rancangan keempat ini menentukan cara berinteraksi dengan konsumen setelah melakukan transaksi. Produk jajanan rumah kami menentukan interaksi dengan cara 1. Memberikan diskon di hari besar, 2. Memberikan gift kepada konsumen. Hal ini dilakukan agar konsumen lebih dekat lagi dengan produk yang kita punya. Kemudian, kita masuk ke rancangan kelima yang disebut dengan revenue streams. Nah, di rancangan kelima ini, kita menentukan dari mana bisnis kita mendapatkan keuntungan.
Dalam bisnis jajanan rumah, kita mendapatkan keuntungan dari 1. Produk usus crispy dengan berbagai macam varian. 2. Keuntungan dari produk keripik pisang dengan berbagai macam varian. Ketiga, keuntungan dari produk basreng dengan berbagai macam varian. Masuk ke rancangan berikutnya, yaitu rancangan ke-6, yang disebut dengan Key Research. Di rancangan ini, kita harus mengisi dengan apa yang kita punya untuk mendukung bisnis kita. Di jajanan rumah ini memiliki alat pengelolaan standar makanan untuk menguji rasa dan kualitas yang akan diterima oleh para konsumen. Yang kedua, kita mempunyai akun media sosial yang aktif, gunanya untuk menghandle pertanyaan-pertanyaan dari konsumen, serta cara memesan produk yang kita punya melalui akun media sosial yang aktif. Selanjutnya, kita masuk ke rancangan yang ke-7 yang disebut dengan Key Activities. Di rancangan ini, kita tentukan apa saja kegiatan yang harus dilakukan supaya ide bisnis berjalan sesuai dengan rencana yang kita susun sebelumnya. Di jajanan rumah ini, kita menyiapkan 1. Promosi dan update produk di media sosial. 2. Menggunakan bahan pokok yang berkualitas baik. Selanjutnya, kita masuk ke rancangan yang ke-8, yaitu Key Partners. Key Partners di sini kita tentukan siapa supplier dan partner yang tepat untuk bisnis yang akan kita buat. Jajanan rumah menargetkan supplier dan partnersnya seperti 1. Outlet di tempat yang strategis, 2. Minimarket atau tempat oleh-oleh. Kita masuk ke rancangan yang terakhir, yaitu rancangan ke-9 yang disebut dengan Cost Structure. Di sini menjelaskan apa saja biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan ide bisnis kita. Jajanan rumah mengeluarkan biaya untuk 1. Biaya bahan pokok produk, 2. Kuota internet, 3. Biaya kemasan, 4. Biaya pembuatan produk, 5. Biaya promosi. Nah, gimana sahabat PJJ tentang penjelasan bisnis tadi? Semoga rancangan bisnis model kanvas yang telah saya contohkan dapat dipahami dan dimengerti oleh sahabat PJJ di rumah. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe.